yang diperiksa. Bang jadi gak? Yang mau diperiksa dulu sini. Saya mau diperiksa ya. Oh maju. Kalau bisa sih saya nggak mau diperiksa. Kalau undang-undang ditegakkan. Bang Rismon tunggu dulu ya. Ada satu lagi. Rismon lagi apa? Jalan. Kita tunggu. Bang Refli. Oke deh. Aku di samping Michael jadi kayak anak kecil nih. Iya. Jadi nggak pede. Saya kasih di belakang saya. Nggak pede. sama sekali. Kecil macan. Oh, Gafur sudah ada aman. Gafur, Bang Resya. Bang, sekalian bang, di sini bang. Bang Rismon, nanti aja. Bang, kalian bang. Siap, udah dipanggil di dalam nih. Kita udah ditunggu. Wah ini udah rame nih. Soalnya Jumat juga ini. Selamat hari Jumat untuk semuanya. Udah langsung aja. Cara aja kelarannya. Udah lah sih. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Udah belum? Oh, gitu. Nanti yang lipsus kita kasih kesempatan khusus nanti ya. Soalnya waktunya udah mepet nih. Pegang bang bukunya bang. Apa namanya? Ada yang pegang buku di pegang. Oh ya udah. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, kami menginformasikan bahwa hari ini klien kami akan diperiksa ada 3 orang. Yang pertama dari klaster akademisi, saya sebut demikian ya, yakni Dr. Rismon Yusianipa Rasiolan. Kemudian yang kedua ada dari wartawan atau jurnalis, yakni Michael Sinaga. Dan ketiga ada juga dari jurnalis, yakni Nudiansah Susilo. Nah, 3 orang ini akan dipanggil, diperiksa hari ini dan kita akan menuntut. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan evaluasi pada pemanggilan sebelumnya, dan ini akan menjadi atensi kami pada pemeriksaan hari ini. Jadi kami tidak ingin ada pemeriksaan yang melampaui batas-batas ya hak-hak kemanusiaan orang ya, jangan sampai malam. Dan kemarin alhamdulillah sudah dipenuhi, jadi dari 3 saksi yang diperiksa itu semuanya rata-rata sebelum maghrib sudah selesai. Jadi kemarin ada Roy Suryo, ada Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Misalnya Pak Roy Suryo ditanya di peristiwa 22 Januari 2025. Tentu saja Roy Suryo tidak bisa menjawabnya karena memang di 22 Januari 2025 itu tidak ada di lokasi. Yang menarik adalah pada kasus pemeriksaan Rizal Fadila, karena objek utama daripada delik pencemaran dan fitnah yang diadukan oleh saudara Joko Widodo itu adalah ya statement dari para peneliti ini yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Maka Rizal Fadila selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi meminta untuk terlebih dahulu diperlihatkan bukti ijazah yang dimiliki oleh pelapor yang konon kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun karena ya tidak ditunjukkan barang bukti itu, maka Rizal Fadila kemudian keluar dan pamit untuk tidak diperiksa. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di PAP, tetapi sekali lagi ketika masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, saksi Rizal Fadila menyampaikan keterangan keberatan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik sebelum ijazah yang diklaim sudah diserahkan oleh pelapor yakni saudara Joko Widodo kepada penyidik Polda Metro Jaya itu diberitahu atau ditunjukkan. Nah, untuk Kurnia Triroyani juga sama, cuman Kurnia Triroyani agak lama. Dan sama dengan yang lainnya, ya diperiksa dalam salinan berkas sampai 24 berkas, dan ini yang menjadi lama. Khusus Pak Roy Suryo itu ada 114 pertanyaan tapi hanya 85 saja ya yang kemudian dijawab dengan ya katakanlah ya copy paste begitu, karena memang banyak yang tidak diketahui, hanya sekitar 15 yang memang berkenaan dengan peristiwa yang dialami Pak Roy Suryo, maka dijawab. Selebihnya Pak Roy juga berkeberatan karena memang tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan. Apa peristiwanya? Yakni sebenarnya peristiwa-peristiwa itu masuk kategori kemerdekaan berpendapat di hadapan publik yang itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa ya? Sejumlah podcast, statement baik yang ada di depan Barreskrim, di
di TV, di iNews, ada dari iNews ya? Ya, statement di iNews pun dipersoalkan begitu ya. Kemudian ada di sejumlah media-media lainnya, dan ini tentu saja kami ingin sampaikan kepada kawan-kawan media, ini ancaman kemerdekaan berekspresi yang ini tidak saja sedang mengancam para terlapor atau saksi-saksi yang hari ini hadir, juga kemarin yang diperiksa, tapi ini mengancam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, juga kebebasan berekspresi, terutama ya ini akan mengancam tugas-tugas jurnalisme dalam menyampaikan kabar kepada publik. Padahal banyak saksi yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan, tidak terlibat dalam statement di acara-acara yang diadakan atau statement-statement dari tokoh-tokoh yang berkenaan, tapi tetap saja ditarik sebagai pihak. Bahkan di klaster kedua itu ada 12 terlapor, kalau sebelumnya hanya 5 terlapor yang sebelumnya juga tidak disebutkan nama secara lengkap, hanya inisial, yakni ES, ya RS, RES, TT, dan K. Tapi kemudian kita tahu hari ini ada 12 terlapor yang juga tidak diakui oleh saudara Joko Widodo sebagai pihak yang mencemarkan dirinya. Berulang kali saya tegaskan saudara Joko Widodo ini pengecut. Nah, dia merasa dihinakan, merasa direndahkan, tapi tidak tunjuk hidung siapa orang yang hanya menyampaikan peristiwa. Kalau dalihnya ini teknologi digital, khawatir AI ya, nggak masuk akal. Buktinya Pak Yusuf Kalla, keluarganya melaporkan, itu kan juga video, tapi langsung tahu yang dimaksud itu adalah Sylvester Matutina. Nah, kepada hal itu, maka hari ini saya akan spill dulu ya, karena ini bagian dari kasus ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer Wamenaker ya, yang terduga kasus korupsi. Dan saya harapkan hari ini kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana, ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja, ya, belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status, ya. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status, tapi bisa ditangkap. Kenapa terpidana? Ya, ini kok gak ditangkap kemarin? Alasannya sakit. Jangan-jangan bener ini Sylvester lagi mencret di rumah ini. Ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa gak usah pedulikan mau mencret kayak mau ngapain kayak, tetap tangkap. Karena itu adalah tugas, kewenangan, dan tanggung jawab jaksa. Ketimbang institusi kejaksaan tercoreng ya, hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah, hari ini kami juga ingin menegaskan nanti ada tim-tim yang akan mendampingi, dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada juga koordinator litigasi ya, nanti Bang Petrus Sudesjo juga akan menyampaikan. Baik, ke prinsipal dulu ya. Tapi yang jelas kami nanti akan batasi bahwa pemeriksaan maksimal maghrib. Ya, jika memang dibutuhkan waktu tambahan reschedule. Kita ini warga negara, nggak lari seperti Sylvester Matutina. Panggil ulang nggak apa-apa. Jangan memaksakan sampai jam 4 subuh seperti yang dialami oleh saksi Sunarto. Baik, untuk yang pertama kali saksi yang akan diperiksa adalah Rismond Sianipar Hasiolan. Kepada Pak Rismond dipersilakan. Makasih, Bang. Ya, lanjut aja. Ya. Agak ke tengah dikit, Ya. Agak ke tengah ya. Bang, tengah, Bang. Agak geser. Buku biar konsen buku tapi ya. Oke. Oh, iya. Mau Oh, saya mau tunjukkan, dipamerin Bang. Mau sekalian. dipamerin. Iya. Nah, jadi apa namanya? Kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus ya, sekitar 700 halaman. Nah, berisi itu tidak ada apa namanya statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun apa namanya kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis ya, bertiga, dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum ya di Bareskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. Nah, di sini kami bantah secara ilmiah, secara teknis, dan secara saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah dari Pronojiwo. Banyak metode forensik yang kita tuliskan, dan ini di dalamnya ada kode program, ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji, ya, di-challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi oleh karena itu kita akan membuktikan kepada penyidik bahwa kami punya dasar untuk membantah apa kesimpulan dari Bareskrim, gitu ya. Baik. Betul ya, statement dulu ya, nanti ada pertanyaan ya. Yang kedua dari Michael Sinaga, silakan. Ayo, Bang. Maju. Ya, kawan-kawan jurnalis, teman-teman seprofesi saya,
Saya adalah jurnalis yang sudah memegang kartu wartawan utama dari Dewan Pers sejak 2017. Jadi daripada kita bertanya-tanya hal-hal yang tidak jelas, saya ke dalam hanya akan menjelaskan kegiatan saya secara profesional. Apa yang saya lakukan selama ini adalah kegiatan profesional sama yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian di sini. Bagaimana rasanya kalau kawan-kawan sekarang yang di sini dipidana akibat memberitakan ini? Itulah yang saya alami. Yang saya alami itu adalah memberitakan, mau itu namanya podcast, mau itu namanya di TV, mau itu namanya di koran, itu sama-sama kegiatan jurnalistik. Dan semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99, pasal 3 ayat 4, yaitu, atau pasal 4 ayat 3 ya, nanti cari sendirilah. Artinya kita bebas mencari informasi, menggali informasi, menyebarkan informasi. Selama berita itu tidak bohong. Kalau berita itu bohong bagaimana? Maka akan ada teguran dari Dewan Pers. Sentana sebagai koran sudah beberapa kali mendapat teguran seperti itu, dan dipanggil ke Dewan Pers, dipertemukan dengan pihak yang tidak terima akan sebuah berita. Nah, Bapak Joko Widodo, apabila Anda tidak terima akan sebuah pemberitaan yang ada di Sentana, ayo kita ketemu di Dewan Pers. Saya tidak pernah lari, saya tidak pernah keluar kota sih beberapa kali ya selama beberapa bulan ini. Tetapi saya tidak pernah mangkir, tidak pernah lari. Dipanggil Polda, ayo nggak apa-apa. Tetapi mungkin penyidik tidak senang dengan jawaban-jawaban saya, tidak puas dengan jawaban saya. Karena lagi-lagi jawabannya adalah saya menjalankan profesi saya. Bayangkan bagaimana kalau ada seorang dokter yang menolong seseorang yang terkapar di pinggir jalan, dipidana. Bagaimana kalau ada seorang pengacara sedang membela klien, dipidana. Itu sama dengan saya sebagai jurnalis yang sedang memberitakan sesuatu, dikriminalisasi itu namanya. Jadi ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap jurnalis, dan saya harap PWI, AJI, Dewan Pers, dan semua bersuaralah. Mau sampai kapan seperti ini? Apakah Indonesia ini mau kembali ke Orde Baru? Karena Orde Barulah yang membuat seperti ini, di mana pers itu selalu dibredel, selalu dihalangi. Mungkin kawan-kawan di sini masih muda-muda, belum mengalami. Saya juga waktu itu masih kecil, tetapi saya melihat sendiri bagaimana kantor-kantor berita, kantor-kantor jurnalistik, kantor-kantor media-media, koran-koran itu dilarang untuk memberitakan yang negatif tentang Soeharto. Apakah Jokowi ini lebih parah dari Soeharto? Jangan-jangan. Dalam hal tidak boleh diberitakan secara negatif. Padahal tidak ada yang negatif, ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Tidak ada yang berbeda dari itu. Ya. Jadi saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam, tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Demikian. Baik, sekarang Ian. Ini saksi yang ketiga yang diperiksa. Ini Bang Ian nih, sesama jurnalis Jurnalis juga. juga. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk memberitakan soal polemik ini. Dalam artian saya datang ke sini ini yang pertama kali untuk penyidikan. Jadi saya juga belum tahu nantinya akan ditanya atau diperiksa soal apa aja. Tentunya karena saya jurnalis, profesinya mirip seperti teman-teman di belakang kamera. Tiba-tiba hari ini saya diundang dan diminta keterangan. Tapi saya datang. Terus Termul bilang kalau hari ini hari Jumat, orang katakan hari Jumat itu Jumat keramat. Tapi saya nggak khawatir soal itu karena ada teman-teman, ada mata-mata kamera. Dari mata kamera ini akan memberitakan kepada masyarakat, akan masyarakat ikut mengawasi soal penegakan hukum khususnya di kepolisian. Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Tolong Pak, ini ada 12 orang terlapor. Kalau yang sudah dipanggil itu sudah hampir 15. Jadi ini ada rakyat Bapak yang terjerat dalam polemik ijazah Pak Jokowi, mantan presiden. Tetapi saya berharap presiden juga dalam artian sebagai bentuk perhatian pemerintah turut memberikan perhatian dalam polemik ini, Pak. Karena dari 12 ini berbagai macam profesi, ada peneliti, ada advokat, ada jurnalis termasuk saya,
Ada juga seorang dokter yang dulunya pernah praktek punya klinik, itu juga diminta jadi keterangan. Jadi dengan pernyataan ini di depan kamera saya meminta Pak Presiden Prabowo sebagai pemerintah hadir untuk melerai soal polemik ijazah ini. Terima kasih. Baik. Bang Azam ada mau disampaikan dikit ya? Oke. Ya. Habis ini langsung pemeriksaan. Iya, jadi gini ya, kalau kita ngacu pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, itu saluran apa saja menyampaikan itu boleh. Dan itu diperkuat dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang KIP ya, Keterbukaan Informasi dan Publik. Jadi UU 03 tahun 2022 itu antara Polri dan Dewan Pers, bahwa kesepakatan di situ jurnalistik atau wartawan tidak boleh dikriminalisasi ya, kecuali menyampaikan dulu prosesnya ke Dewan Pers. Jadi clear kalau soal ini. Kalau ini dipaksakan berarti menabrak undang-undang, menabrak aturan, menabrak MOU dan semuanya. Saya kira itu aja. Cukup ya? Soal Apa pertanyaan? kasusnya sudah naik sidik, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa nanti status teman-teman yang Oh, saya mau tegaskan ya, jangankan sidik yang sudah tersangka, Firly Bahuri aja masih bebas berkeliaran. Yang sudah terpidana, yang namanya Sylvester Matutina aja masih bebas melenggang. Kita yakin gak akan naik tersangka karena memang kita sedang menyampaikan pendapat, bukan sedang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Firly atau Sylvester Matutina. Itu ya. Ya, ada kekhawatiran nggak? ya kita, saya nggak apapun yang terjadi saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Ya, Basis tentunya. kita itu ilmiah, ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia, ya kan? Kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Karena itu merupakan pertanyaan juga pada saat saya diklarifikasi sebelumnya. Oke? Ya, Sehingga dugaannya berarti masih menolak kalau disebut dugaannya adalah ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi gitu ya? Loh, masa kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi? Ya kan? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelum masuk? Ya. Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini tidak Yang mau protes Protesnya siapa? apa? Yang mau protes Protesnya siapa? lewat buku dong. Pakai dalil ilmiah enggak Nanti kan ada 27 itu. Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, Pakai dalil protesnya harus ilmiah. beradab. Buku juga. Lewat buku juga, ya. Cukup ya? Yap. Oke, makasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Masuk. Ian, punya antum nanti siapa yang dampingi? Ini punya antum. Nggak ada yang nanya saya takut apa enggak ya?